sini sudah disajikan pasar yang pertama, yaitu pasar barang, dan juga kurva dasar dari pasar barang. Dari titik sini ke sini adalah atau sumbu vertikal, ia adalah sumbu P atau harga umum. Lalu dari sini ke sini sumbu horizontal adalah Q, kuantitas permintaan atau kuantitas barang. Lalu pada kurva ini, yaitu AS atau penawaran agregat. Dia ini mewakili barang secara keseluruhan, baik itu seperti minyak, garam, cabai, apapun itu, ia termasuk ke dalam AS. Lalu AD pada kurva dari sini ke sini, atau dia ini permintaan agregat ini mewakili pihak-pihak yang meminta barang dan jasa. Maka titik keseimbangan konsumen ada pada titik ini atau equilibrium. Berarti di sini adalah E0 lambangnya. Lalu apa sih maksudnya dari ini dan ini? Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi total penawaran dan juga total permintaan. Pada total penawaran, ia dipengaruhi oleh upah real dan modal. Sedangkan pada permintaan, ia dipengaruhi oleh tingkat bunga, pendapatan, dan kekayaan real masyarakat. Kekayaan real masyarakat ini nggak cuma gaji yang mereka terima dari suatu pekerjaan, tapi juga berupa bisa saja saham, tabungan emas, atau investasi dalam bentuk rumah atau hal lain. Agar lebih paham mengenai pasar barang, di sini disediakan contoh kasus, yaitu jelaskan dengan kurva pengaruh dari masukan penanaman modal asing terhadap pasar barang. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan kasus ini, kita harus mengetahui variabel mana yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Di sini sudah ada kata kunci pengaruh. Lalu setelah kata pengaruh ada penanam modal asing. Berarti penanam modal asing adalah yang mempengaruhi. Sedangkan pasar barang otomatis adalah yang dipengaruhi. Langkah yang kedua adalah menggambar kurva dasar dari pasar barang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Seperti pasar barang, kita langsung masuk ke kasus, yaitu modal asing, dimana lambangnya dia adalah MO. Jadi MO ini seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ia mempengaruhi AS, yang dimana pengaruhnya itu mampu menurunkan harga umum, ya harga umum yang ini. Berarti kalau turun dia ke bawah, jadi ke sini. Bukan P0 lagi ya ditulisnya, tapi P1 atau P aksen. Di saat harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Kita taruh di sini. Ya. Nah, lanjut garis. Kita anggap aja misalkan P0 ini harganya 10, lalu turun menjadi 5. Dan Q0 dari permintaan yang 5 menjadi ke 10. Karena tadi ini modal asing mempengaruhi kurva AS, maka kurva AS bergeser
ke sini sesuai titik. Maka ia menjadi AS1 sedangkan AS ini AS0. Yang tadinya keseimbangan konsumen ada di titik ini E0, maka ia berpindah menjadi di sini E1. Sekarang kita coba kasus lainnya. Seperti yang tadi, pertama-tama kita harus tahu mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Ini tingkat bunga dia yang mempengaruhi. Berarti pasar barang adalah yang. Ingat, langkah keduanya adalah menggambar kurva dasar dari pasar barang. Usahakan kalian gambar selalu pakai penggaris ya, biar rapi, dan titiknya atau jarak-jaraknya disesuaikan dengan ukuran yang kalian pakai. Langkah selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke kasusnya. Tingkat bunga ini dia merupakan komponen dari AD atau permintaan barang. Karena tingkat bunganya naik, maka dia menyebabkan AD turun, permintaan turun. Ya, berarti saat I naik, AD turun. Nah, sehingga kurva AD ini dia bergeser ke sebelah kiri. Berarti ke sini. Nih, gini ya. Kelihatan kan mana perpotongan garisnya? Nih, ini. Dia perpotongan garis. Nah, maka titik keseimbangan ada di sini, yaitu E1. Otomatis dia P1 ada di sini dan Q1 ada di sini. Berarti tingkat bunga ini mempengaruhi harga turun. Tetapi meskipun harga turun, permintaan barang juga ikut turun, tidak naik, karena tingkat bunga ini merupakan salah satu komponen dari AD. Kecuali kalau tingkat bunganya turun, maka permintaan barang akan naik ke sebelah kanan. Selanjutnya, pasar yang ada dalam ekonomi makro adalah pasar tenaga kerja. Jadi kurva dasarnya masih sama bentuknya seperti pasar barang. Pembedanya hanya ada di istilah atau simbolnya saja, dimana pada garis vertikalnya ada U per P, sedangkan horizontalnya adalah total jam kerja. Lalu pada garis ini dia mewakili penawaran tenaga kerja, atau lambangnya itu STK. Berarti yang ini lawan dari penawaran adalah permintaan, berarti dia demand atau DTK, permintaan tenaga kerja. Maka di sini adalah titik keseimbangannya. STK ia adalah mewakilkan tenaga kerja, mewakilkan tenaga kerja, berarti artinya tenaga kerja yang di sini adalah masyarakat yang telah memasuki usia kerja.
dan sedang mencari pekerjaan. Lalu DTK ia mewakili permintaan TK, disingkatnya TK tenaga kerja. Berarti kalau mewakili permintaan TK, ia adalah sudut pandang dari perusahaan atau produsen. Kalau STK mewakili masyarakat, kalau DTK mewakili produsen. Seperti pasar barang, pasar tenaga kerja juga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawarannya. Yang pertama ada UPR, masih sama artinya, yaitu upah real, dan N adalah jumlah pesaing. Lalu pada permintaan, dia dipengaruhi oleh upah real dan juga modal. Kita masuk ke contoh kasus dari pasar tenaga kerja. Langkah-langkahnya masih sama seperti dari pasar barang, yaitu yang pertama kita cari apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi. Di sini sudah ada penanam modal asing dan pasar tenaga kerja. Udah tahu ya, mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Ingat, modal asing lambangnya adalah MO bar. Nah, lihat masuknya modal asing, berarti modal naik kan. Modal ini kan tadi mempengaruhi DTK, yang dimana U per P akan naik. U per P akan naik ke sini. Maka dia jadi U per P aksen. Maka saat U per P naik, jam tenaga kerja juga akan naik. Jadi gini, misalkan gaji kamu naik, maka kalau gaji naik nggak seakan-akan karena hal sepele kan, tapi juga seorang manajer pasti akan menaikkan jumlah jam kerjanya dari pekerja yang dinaikkan gajinya tersebut. Berarti di sini adalah S1. Karena MO naik mempengaruhi DTK, DTK naik ya, karena MO-nya ini adalah yang masuk bukan yang keluar. Maka DTK bergeser ke sebelah kanan nih, yang ini kan tadinya dari sini, ini tadinya E0, dia bergeser ke sini, maka jadi E1. Maka keseimbangan pasar ada di titik S1 ketika modal asing masuk. Lalu contoh kasus yang kedua, jelaskan dengan kurva pengaruh masuknya pekerja asing terhadap pasar tenaga kerja. Lalu gambar kurva dasar dari pasar tenaga kerja seperti ini. Nah, M-nya ini kan naik ya, dan dia mempengaruhi STK. Karena jumlah tenaga kerja naik, maka STK juga akan naik. Karena naik, maka STK bergeser ke sebelah kanan. Ini STK sebelumnya. Kalau bergeser ke sebelah kanan berarti ke sini. Berarti gini. Ya. Terlihat kan perpotongannya antara STK dengan DTK. Maka ini adalah keseimbangan baru atau S1. Dan di sini
T1, lalu di sini adalah per P1. Berarti dari kasus pengaruh masuknya pekerja asing, dia ini mempengaruhi STK menjadi naik dan bergeser ke sebelah kanan, maka U per P-nya turun dan jumlah jam kerja menjadi naik. Keseimbangan ada di E1. Contoh kasus terakhir dari pasar tenaga kerja adalah jelaskan dengan kurva pengaruh capital flight terhadap pasar tenaga kerja. Ini artinya adalah pelarian modal. Kalau pelarian modal berarti artinya modal itu akan turun. Oh ya, ini yang mempengaruhi dan ini yang dipengaruhi ya, pasar tenaga kerja. Jadi kan modal ini dia mempengaruhi DTK, maka saat modalnya turun, DTK juga akan turun. Kalau kasus yang di awal tadi kan saat modal naik atau penanaman modal asing itu menyebabkan DTK naik, sedangkan kalau pelarian modal maka menyebabkan DTK akan turun. Kalau tadi pada kasus yang pertama tadi, saat DTK naik dia bergeser ke sebelah kanan kurvanya, ya kan, dari sini ke sini, DTK 1. Berarti saat DTK-nya turun dia akan bergeser ke sebelah kiri. Oke, bergeser ke sebelah kiri. Nah, ini titiknya, titik temu antara DTK aksen dan STK. Jadi pengaruh dari pelarian modal terhadap pasar tenaga kerja adalah kurva DTK bergeser ke sebelah kiri sehingga upah turun dan jam tenaga kerja turun, dan titik keseimbangan berubah di E1. Nah, pada sumbu vertikal di sini adalah I atau tingkat bunga, dan di sini adalah jumlah uang. Kurva pada pasar uang ini cukup berbeda dari pasar barang dan pasar tenaga kerja. Ya, dilihat pada sisi permintaannya dan sisi penawaran. Sisi penawaran ini berbentuk tegak lurus ya. Jadi MS ini adalah penawaran uang, sedangkan MD adalah pihak yang meminta uang. Seperti sebelum-sebelumnya, bahwa penawaran dan permintaan selalu dipengaruhi oleh sesuatu. Penawaran uang ini dipengaruhi oleh faktor kebijakan moneter. Ini merupakan bentuk dari kebijakan moneter. Ada giro wajib minimum, lalu ada politik pasar terbuka, tingkat bunga rediskonto, dan moral suasion. Lanjut, sekarang kita ke MD, permintaan uang. Dia dipengaruhi oleh I, tingkat bunga, dan Y, pendapatan. Saat pasar uang normal pada I0 dan M0, sini anggap aja M0, maka titik keseimbangan ada di E0. Itu ada di perpotongan antara MS dan MD. Kita masuk ke contoh kasus dari pasar uang. Jelaskan dengan kurva pengaruh naiknya tingkat bunga terhadap pasar uang. Tingkat bunga yang memengaruhi lambangnya I
menjadi kecil, lalu yang dipengaruhi adalah pasar uang. Jadi ketika I naik, dia akan memengaruhi MD. Mau naik ataupun turun, I akan memengaruhi MD ya. Nah, saat naik ini dia akan menurunkan MD. MD turun ke sebelah kiri. Saat MD turun, maka ia bergeser ke titik A di sini. Sedangkan M tetap. Nah, dari titik A ke B, dia mengalami kelebihan penawaran. Jadi saat pengaruh naiknya tingkat bunga terhadap pasar uang, yaitu mempengaruhi MD, dan garis MD bergeser ke sebelah kiri ke titik A, sedangkan M tetap, dan pada titik A ke titik B mengalami kelebihan penawaran.